Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya kesalah penulisan ejaan. Berikut contohnya. Berikan contohnya kesalahan ejaan yang sering muncul. Kita langsung ke jawabannya. Oke. Jawabannya adalah yang pertama adalah faktor-faktor kurangnya pemahaman masyarakat. Yang kedua itu faktor kebiasaan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kurang update-nya masyarakat terhadap KBBI. Yang ketiga saya, dan yang terakhir adalah kurangnya minat baca masyarakat. Contohnya adalah warung. Itu adalah kata tidak baku dan kata bakunya adalah warung. Selanjutnya yaitu putera. Dan itu sama, kata tidak baku dan kata bakunya adalah putra. Oke, kita bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kita langsung jawab soal yang kedua. Kutipan langsung. Kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana asli tanpa diubah. Dan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh dari kutipan langsung. Victor merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas menurut Williamson dalam Santana (buka kurung 2005-25 tutup kurung, koma 2 atas). A Victor story is a creative, sometimes subjective, articles designed primarily to entertain and to inform others of an event, a situation or an aspect life, 2 atas. Contoh kutipan tidak langsung. Seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi, 1 atas. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Yang pertama, bibliografi atau daftar kepustakaan. Sebuah daftar yang berisi buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang sedang digarap. Unsur-unsur bibliografi yang pertama adalah nama pengarang, judul buku, data publikasi, dan yang terakhir adalah judul artikel, nama majalah atau koran. Contoh bibliografi: tahun, nomor terbit, majalah, koran,
serta yang lain-lain. Yang kedua adalah biografi atau daftar riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Penulis biografi biasanya membutuhkan beberapa sudut pandang terkait tokoh serta dokumen pendukung lainnya. Unsur-unsur biografi antara lain adalah identitas tokoh, pengalaman hidup, pandangan hidup, dan kebiasaan. Contoh biografi adalah biodata seseorang, guru, pahlawan, atau yang lainnya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Nomor 4. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, 1 jam lagi kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Seperti contoh, pada pukul 03.15 aku akan sahur. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Kita langsung ke jawaban soal nomor 5. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Maksudnya bahwa bahasa itu merupakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna. Setiap kata dalam bahasa mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai konsep, yang mana oleh ahli bahasa disusun dengan urutan abjad disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Kaitannya sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud, bekerja sama, interaksi, dan mengidentifikasi diri. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Mengapa sering terjadi kesalah penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kita langsung ke jawabannya ya. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca koma adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar, serta gangguan daya ingat. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh kesalahan. Yang pertama, kamu mempunyai pensil, penghapus, dan penggaris. Pembetulannya adalah kamu mempunyai pensil, penghapus, dan penggaris, seperti tulisan yang ada di situ. Yang kedua, Alan tidak mau kuliah lagi karena dibully oleh teman-temannya. Pembetulannya adalah karena dibully oleh teman-temannya, Alan tidak mau kuliah lagi. Yang ketiga, Anwar sangat nakal di luar rumah, tapi sangat baik saat di rumah. Pembetulannya adalah Anwar sangat nakal kalau di luar rumah, tetapi sangat baik di rumah. Yang keempat, andai Anwar tidak segera menarikku mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. Pembetulannya adalah andai Anwar tidak segera menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. 5. Jika Allah mengizinkan kita, pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Pembetulannya adalah jika Allah mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang.
Lanjut ke soal yang nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Kita langsung ke jawabannya. Nomor 7. Oke. Tanda titik 2 digunakan untuk menjalankan perincian. Secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsi sendiri. Antara lain adalah tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mahasiswa diminta mengumpulkan tugas akhir semester bahasa Indonesia, matematika, bisnis, dan bahasa Inggris. B. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, adik tidur, kakak Iqbal ngepel, melantai, bunda menyiram bunga. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalah penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke. Langsung kita ke jawabannya ya. Oke, nomor 8. 1. Kurang teliti dengan kata asing atau istilah-istilah asing. 2. Tidak mencari referensi terlebih dahulu, karena kita tidak tahu apakah kata asing itu sudah di-Indonesiakan atau belum. Yang ketiga, terlalu tergesa-gesa sehingga tidak mengoreksi terlebih dahulu. Seperti contoh error, download, running, control system. Seperti penulisan yang ada di layar. Silakan mati. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke. Kesalahan huruf konsonan atau huruf selain huruf vokal. Terdapat artikulasi, bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara hambatan, hanya terdapat pada pita suara. Contoh, zaman, kata baku. 2. Otomatis, memprogram, imbuhan. B. Kesalah huruf vokal. Mengikuti kata baku atau kata tidak baku huruf vokal A, I, U, E, O. Tidak terdapat artikulasi. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat dengan arus udara pada saat bagian alat bicara. Oh maaf, belum ke jawabannya. Seperti gambar sama. Contoh, gerigi, huruf vokal E. 2. Tim, huruf vokal I. 3. Gerinda, kata baku. Dapat disimpulkan mengenai kesalahan di atas karena kurangnya referensi, kurang mengikuti perkembangan zaman, tidak menyunting atau memperbaiki karya ilmiah sebelum diselesaikan. Oke, itu adalah jawaban-jawaban dari saya. Mungkin apabila ada kesalah penulisan dan kesalah tutur kata saya pribadi meminta maaf dengan sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.